Jadi akibat tidak terhalangnya aliran darah bersih tadi, maka pasokan-pasokan makanan dan oksigen untuk keperluan pankreas tidak sempurna. Sehingga karena tidak sempurnanya ini, pankreas tidak bisa melakukan pekerjaannya dengan betul. Pekerjaan pankreas itu salah satunya yang paling besar ialah menghasilkan hormon insulin. Jadi dalam diabetes yang bermasalah adalah pankreas. Tidak bisa dihasilkan hormon insulin dengan banyak, tetapi yang menyebabkan toksin menjadikan tersumbat di pankreas tadi adalah kegagalan menurunnya fungsi ginjal. Jadi dia berkait rapat. Jadi untuk pengobatannya bagaimana solusinya Pak? Harus dimulai daripada membersihkan kembali toksin-toksin dengan memperbentulkan fungsi ginjal dengan liver dan pankreas. Tapi kalau gula itu tinggi, dengan obat homeopati, kita akan berikan gula itu dulu, obat gula itu biasanya dalam seminggu kalau daripada 250, dia akan turun kepada 150 atau 140. Saya ada, sebelum saya ke sini, ada pasien saya orang Medan, itu ketika 2 tahun dulu, gulanya itu sudah sampai ke 243, jadi datang ke saya berikan obat, kata istrinya baru-baru ini, dulu Pak ketika Pak berikan obat itu dari 243 itu turun ke 140 dalam waktu seminggu. Makanya setelah itu suami saya nggak mau lagi makan obat katanya, karena sudah turun banyak. Tapi sekarang ini apa yang berlaku, di kakinya itu ada ruam-ruam. Jadi cek gula naik lagi 260. Gitu. Jadi pengobatan itu harus sampai dia betul-betul sembuh. Jadi ini seminggu dimakan sudah diberhentikan. Dia kena malas katanya gitu. Jadi itu solusinya Pak ya, Pak bisa datang ke klinik, insyaAllah kita berikan jalan yang terbaik untuk membantu, baik daripada gula ataupun masalah yang ada kaitan dengan asam urat. Tetapi ini masalah fisik, bukan masalah metafisik. Baik, untuk informasi lengkapnya Bapak bisa lihat di layar kaca kami ya, alamat lengkapnya serta nomor teleponnya. Baik, kita kembali lagi Pak. Tanda-tanda selanjutnya daripada penyakit metafisik atau gangguan-gangguan makhluk halus ialah seseorang itu merasakan badannya itu lemas. Lemas sekali. Tiba-tiba lemas. Makannya bagus, minumnya bagus, olahraganya bagus. Artinya badannya itu dalam keadaan sehat, tensi normal dan segala macam yang ada kaitan dengan cek labor itu normal. Tetapi dia merasakan lemas. Dan ketika datang ke dokter, dokter berikan vitamin, vitamin itu tidak menambahkan apa-apa kepada dia. Kalaupun ada, hanya ada memberi kesan sedikit. Tapi itu kalau nanti tidak dikonsumsi, dia kayak gitu lagi. Jadi salah satu tanda bahawa penyakit itu ada kaitan dengan gangguan makhluk halus ialah orang itu mudah lemas. Lemas, tidak bermaya gitu. Orang tidak bersemangat tidak gitu bersemangat gitu. Dan malas, banyak malasnya. Itu di antara tanda-tandanya itu. Jadi kalau ada penyakit-penyakit yang begini dan sudah diperiksa semua juga normal, tetapi kita merasakan tidak lemas, arti seolah-olah yang dimakan dikonsumsinya itu tidak memberikan apa-apa untuk tubuhnya. Gitu. Sehingga ini menjadikan satu masalah atau satu keadaan bagi si penderita ini sebenarnya dia merasakan masalah berat dan bingung. Kenapa harus begini? Dan ketika diperiksa menyatakan dia tidak ada apa-apa gitu. Ada kemungkinan bahwa ini ada gangguan makhluk halus. Tapi ada lagi faktor-faktor lain yang harus kita pertimbangkan. Mungkin di samping itu pasien ini ada menderita asam lambung tinggi, itu juga atau sendawa-sendawa banyak, kentut-kentut banyak, gitu. Atau kadang-kadang perut dia tu selalu gembung. Gembung, tidak mau kentut, tidak mau sendawa. Salah makan sedikit, dia kembung. Dan ketika dia sendawa juga, biasanya kalau angin biasa, sendawa itu melegakan. Ini tidak. Sendawa tidak melegakan bagi dia. Ini ada kemungkinan juga kena gangguan makhluk halus. Gitu. Atau malam dia tidur, sering mimpi-mimpi yang buruk. Yang tidak baik. Kadang-kadang mimpi pergi ke gunung lah, dikejar makhluk halus lah, ditindih lah. Sering itu mimpi ditindih. Atau dia tidur tapi seolah ada bayangan-bayangan nampak sehingga menjadikan tidurnya itu tidak enak. Ini juga di antara tanda-tanda penyakit adanya gangguan makhluk halus gitu. Di antara juga tanda-tanda penyakit metafisik
itu selalu tercekik. Kerongkongannya itu sempit. Perasaan dia. Perasaan. Sampai-sampai dia menelan makanan itu susah. Menelan air pun kadang-kadang susah. Kadang-kadang disertai dengan batuk. Batuk itu kadang bukan berbulan, menahun. Ada pasien datang kepada saya dari Palembang. Ibu, batuknya sudah berapa lama? Sejak anak saya yang pertama, Pak, katanya. Anak yang pertama berapa umur sekarang, Bu? 35 tahun, katanya. Sejak itu dia sakit batuk, dan tiap-tiap bulan 4 tahun yang lalu dia menghabiskan uang sekurang-kurangnya 1 juta untuk mengobat batuk itu. Tapi enggak sembuh-sembuh juga. Jadi ketika saya mendapati bahawa penyakitnya itu bukan batuk biasa, sampai menelan juga sakit, dan makan itu 1 piring itu biasa orang 10-15 menit ludes kan gitu. Dia itu 1 piring itu paling cepat setengah jam, Pak, katanya. Jadi 1 suap nasi, 1 teguk air. 1 suap nasi, 1 teguk air. Dengan perlahan, artinya dia mengkonsumsi makanan, dia makan itu dengan penuh penderitaan. Bukan dinikmatinya makanan itu, tapi dia menelan makanan itu dengan penuh penderitaan. Dan bahkan kadang-kadang tidak masuk langsung, bisa masuk langsung. Ada orang yang dia lapar, bau makanan itu agak-agaknya jangankan 1 piring, itu 1 periuk itu habis mungkin. Begitulah bayangan dia. Tetapi ketika makanan sudah sampai di atas meja, dan dia melihat makanan itu, dengan sendirinya nafsu makannya hilang. Gitu. Jadi yang begini-begini kebiasaannya ada sebab-sebab yang luar biasa. Gitu. Tapi seperti yang saya bilang tadi, harus ada data sokongan. Kita konsultasi secara lanjut, data lengkapnya, bagaimana penyakit itu, dan kalau saya mendapati itu ada, jadi perawatannya dengan bekam juga, tapi bekam ruqyah. Gitu. Oke, baik. Dan kembali kepada tanda-tanda tadi ini, Pak. Ya. Jadi yang tadi sakit, tekak, kadang-kadang dengan batuk, kemudian perasaannya tekaknya itu sempit. Sempit dan susah untuk menelan dan minum. Yang seterusnya, tanda-tanda bahawa penyakit ada gangguan makhluk halus ini, dia rasa panas. Di bagian perut. Panas seperti dikasih cabai, gitu. Di perut. Tembus ke belakang. Kadang-kadang juga ke kaki. Kadang-kadang juga ke kaki, sebahagian tu ke tengkuk. Dan kadang-kadang di dada. Panas. Walaupun di tengah hujan, tapi dia merasakan panas. Sebaliknya, ada juga kadang-kadang waktu panas siang hari itu, kakinya daripada betis ke bawah itu lali kayak kena es. Gitu. Dan kalau dia keluar, yang baru ni kayak gitu, dia keluar waktu maghrib atau waktu tengah hari, dia pusing. Jadi yang begini kebiasaannya itu bukan penyakit biasa. Jadi perawatannya biasanya kita lakukan dengan bekam ruqyah. Jadi alhamdulillah banyak yang terbantu, tapi ada yang cepat, ada yang lambat, bergantung juga kepada jenis gangguannya begitu. Itu diantaranya rasa panas, ya. Kemudian ada juga rasa sakit itu berulang-ulang. Dia tidak sunyi daripada penyakit. Ada saja sakit saja. Sembuh, berobat, sembuh seminggu, sakit sebulan. Kemudian berobat lagi, sembuh lagi, 3 hari, sakit lagi. Ada malah yang sampai tidurnya itu susah. Tidak mau tidur. Dan tidak mau tidur itu karena sakit. Sakit yang sangat. Sakit itu tempat-tempatnya berbeda-beda. Bisa kadang-kadang di kuduk, bisa kadang-kadang di leher, di pinggang, bisa kadang-kadang di perut. Ketika di perut itu kadang-kadang itu ada seperti bongkahan. Ada biji besar di perut. Ketika diperiksa, dilihat di labor segala macam, di USG tidak ada nampak kelihatan apa-apa. Nah, ini kebiasaannya mungkin mungkin ada faktor-faktor lain yang harus kita obat dengan cara lain juga gitu. Itu di antara tanda-tandanya. Kemudian sering mimpi-mimpi yang nampak binatang buas atau dikejar oleh binatang buas, atau juga mimpi kadang-kadang mimpi berenang, atau mimpi orang memberikan bayi kepada dia, atau mimpi makan.
Yang mimpi makan ini efeknya sangat-sangat besar kepada pengaruh di perut. Itu kadang-kadang perut itu sampai yang panas-panas tadi itu biasanya didahului oleh dulunya itu mimpi-mimpi makan, mimpi pesta. Bahkan kadang-kadang yang dikonsumsi itu yang makan itu najis. Dimakan najis itu. Dalam najis. Ketika terbangun dia berusaha untuk mengeluarkan. Jadi artinya kalau ada mimpi-mimpi yang begini, itu secara metafisik benda-benda kotor itu banyak dimasukkan ke dalam perut. Nah, itu menjadikan kadang sakit di sini, sakit di sini. Betul. Diperiksa tidak ada. Gitu. Itu di antara juga tanda-tandanya. Ada juga tanda-tanda selanjutnya terasa berat di kuduk. Pegal. Pegal. Berat di kuduk ini sangat-sangat berat. Kadang-kadang tiap-tiap hari itu digosok, dikerok. Kalau dikerok tu biasanya yang begitu tu dia lebam, menghitam. Kalau ada banyak yang angin banyak, yang lebam-lebam banyak itu menghitam itu kebiasaannya sebahagian besarnya ada kaitan dengan gangguan itu. Jadi dia lebam, kita dikerok dia lebam. Tapi dia hanya lega sebentar, besok kayak gitu lagi. Ini juga di antara tanda-tanda yang ada gangguan makhluk halus atau tanda-tanda penyakit metafisik tadi. Kemudian ada lagi yang merasakan susah tidur malam. Kesulitan ya. Susah untuk tidur malam. Kadang-kadang dah jam 12 enggak tidur lagi. Jam 1 enggak tidur lagi. Jam 2 enggak tidur lagi. Dekat-dekat mau subuh baru tertidur. Untuk selepas hampir ke subuh dia tertidur, tapi sesubuh-subuhnya tu dia tidur nyenyak. Sampai nanti habis waktu subuh baru terbangun. Jadi seolah-olah ini menghalang dia untuk beribadat solat subuh itu. Jadi ada juga yang begitu, dan ini harus dilakukan perawatan seperti yang saya bilang tadi. Ini harus dibekam ruqyah. Awal malam tidak bisa tidur, tengah malam nggak bisa tidur, sudah diusahakan bagaimanapun, kadang makan obat tidur pun nggak tidur. Bahkan karena bosannya si pasien ini, dia mengkonsumsi obat tidur itu dengan jumlah yang lebih yang banyak, sehingga bukan tidur jadinya, ke rumah sakit jadinya. Ada tuh pasien di Malaysia kayak gitu. Jadi itu di antara sebahagian tanda-tanda penyakit yang disebabkan oleh gangguan makhluk halus. Ada juga kadang-kadang seseorang itu dia katakanlah pergi umrah ke Mekah. Itu di sini dia dinyatakan bahawa penyakit ini mungkin ada kaitan dengan gangguan makhluk halus. Sampai di Mekah malah dia lebih sakit lagi. Itu apa bisa Pak dari kan kita sudah di tanah suci gitu. Ya, seharusnya orang berfikir bahawa gangguan makhluk halus ini kalau kita ada ke Mekah tu dia enggak berani ikut gitu. Dia berani dia ikut. Sebenarnya dia ada dua. Yang satu dia menempel, memberatkan kuduk. Ada yang begitu, memberatkan di kepala. Jadi yang menempel ini dia akan mudah. Kadang-kadang kedatang berobat pun dia sehat, sampai di klinik dia sehat. Tapi dia balik ke rumah nanti dia sakit lagi. Jadi yang begini ini dia pergi ke Mekah tu, dia dengar Kaabah Mekah segala macam tu, dia takut. Ada jenis begitu. Jadi dia enggak ikut pergi. Sampai di sana orang tu sehat walafiat. Ada yang begitu. Tetapi ada sebahagian yang sudah sebati dalam tubuh seseorang itu. Yang sudah sebati ini sampai sana dia akan bereaksi lagi menyakitkan. Tujuannya ialah menghalang supaya seseorang itu tidak bisa beramal sampai di sana. Akhirnya kena menguruskan sakit saja. Banyak yang kayak gitu. Saya ada pasien saya 40 hari pergi haji, 40 hari dia sakit di sana. Hari ini sakit pinggang, besok sakit di tengkuk, sehingga ibadah haji itu tidak berjalan dengan baik ya. Banyak yang tidak bisa dilakukannya. Akhirnya dia pulang dengan penuh kekecewaan. Gitu. Nah, itu ada dua kalau yang untuk pergi ke Mekah itu. Ada juga pasien saya di sini enggak ada apa-apa, sampai di Mekah tak bisa dia bersolat berjamaah itu karena kentutnya terlalu banyak keluar. Terlalu banyak keluar itu pada waktu-waktu solat juga. Ini juga satu hal yang lain. Sehingga dia tidak bisa melakukan solat itu dengan betul. Solat subuh sering kehabisan waktu. Tapi dah habis waktu subuh nanti kentut itu dengan sendirinya hilang.
Nah, ini bukan kentut biasa. Ini kentut luar biasa yang ada kaitan dengan gangguan makhluk halus untuk menghalang dia untuk beribadat. Nah, gitu. Untuk mengatasi hal ini seperti apa baiknya, Pak? Baik. Jadi kalau untuk mengatasi masalah-masalah yang begini, kalau masalah fisik tadi dengan bekam fisik, mengeluarkan darah kotor. Semakin banyak darah kotor keluar, seseorang itu akan semakin sehat. Kalau masalah yang ada kaitan dengan gangguan makhluk halus ini, gangguan makhluk halus itu harus dikeluarkan daripada tubuh orang itu. Kalau ada dia di dalam, dia harus keluar dari tubuhnya. Bagaimana caranya? Itu makanya ayat yang saya bacakan tadi, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran itu sebagai obat dan rahmat bagi orang beriman. Obat untuk penyakit apa? Penyakit apa saja. Al-Quran tidak menyebutkan secara khusus dalam ayat ini bahawa obat untuk penyakit fisik. Tidak juga menyebutkan secara khusus untuk penyakit metafisik. Artinya untuk penyakit. Syifa'ul lima fis sudur pun ya sakit di dalam dada, ada kaitan dengan metafisik, atau sakit jasmani juga. Nah, artinya dengan cara untuk memperbaiki sistem tubuh dan juga memperbaiki amalan-amalan dan membacakan ayat-ayat Al-Quran ini secara jelas dan teratur, dan ayat-ayat tertentu kepada orang yang sakit itu boleh menyembuhkan. Jadi dalam hal yang untuk penyakit metafisik ini, saya di Klinik Al-Jawad, dan ini saya yang yang punya hak patennya gitu, saya buatkan dengan bekam ruqyah. Jadi dengan bekam ruqyah ini, insya-Allah penyakit itu akan beransur-beransur baik, dan alhamdulillah banyak yang tertolong lah gitu. Jadi cara penyembuhannya, kalau penyakit fisik kita diberikan obat fisik, mungkin kita terapi juga, mungkin kita bekam fisik juga, atau mungkin saya berikan obat homeopati. Tapi kalau yang masalah metafisik ini harus kita lakukan dengan bekam ruqyah itu. Jadi kedua-duanya sembuh. Maka manusia yang terdiri daripada dua unsur, jasmani dan rohani, fisik dan metafisik tadi, sehat keduanya. Nah, sehat jasmani, sehat rohaninya. Dan insya-Allah bahagia juga, kebahagiaan dunia dan juga insya-Allah kebahagiaan di akhirat nanti.